panas atau hotspot mulai terdeteksi di 10 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo. Dukung peningkatan kesejahteraan petani kelapa, pemerintah pusat terus dorong hilirisasi komoditi kelapa. Keterangan bebas narkoba, dominasi tidak masuknya Bacalek dalam daftar calon sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 23 Agustus 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Habib Wijaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, saudara, titik panas mulai terdeteksi di 10 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo. Dari 10 kecamatan, titik panas terbanyak terdapat di 3 kecamatan. Berdasarkan data BMKG Provinsi Jambi hingga pertengahan Agustus 2023, titik panas di Kabupaten Tebo mencapai 51 titik panas yang tersebar di 12 kecamatan. 51 titik panas itu diantaranya terdapat di Kecamatan 7 Koto 1 titik panas, Sumai 21 titik panas, Muara Tabir 1 titik panas, 7 Koto Ilir 7 titik panas, Serai Serumpun 2 titik panas, Tengah Ilir 1 titik panas, Tebo Ilir 1 titik panas, Tebo Ulu 1 titik panas, Rimbo Ilir 2 titik panas, Rimbo Ulu 4 titik panas. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tebo, Antoni Faksi, mengaku dari jumlah titik panas yang terjadi hingga pertengahan Agustus, terdapat 3 kecamatan yang memiliki titik panas paling banyak. Selain pencegahan, BPBD Tebo juga akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tim Satgas Karhutla juga menggelar patroli ke daerah-daerah rawan kebakaran. Untuk menangani penanganan karhutla, kami dari tim Satgas berupaya melalui menyebarkan poster, pamflet atau himbauan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Tebo. Mungkin kita lihatlah bersama-sama, mungkin di sepanjang jalan kita ada himbauan Pak Bupati, jangan membakar langsung dengan cara membakar, itu secara himbauan. Hari ini juga kami tetap patroli mandiri ke daerah-daerah yang rawan karhutla. Berdasarkan prediksi dari BMKG, cuaca panas masih akan terjadi hingga bulan Oktober mendatang. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemirsa, proses semai yang dilakukan tim Satgas Karhutla Udara membuahkan hasil. Sekretaris BPBD Muaro Jambi memastikan hujan yang mengguyuri wilayah Muaro Jambi merupakan hasil dari modifikasi cuaca yang dilakukan tim Satgas Karhutla. Operasi teknologi modifikasi cuaca menggunakan semai garam yang dilakukan tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Udara membuahkan hasil. Dalam 1 pekan belakangan ini, hujan akhirnya turun di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, seperti di Kecamatan Sekernan dan Kabupaten Jambi luar kota. Meski hujan tidak berlangsung merata dan tidak lama, namun dipercaya mampu membasahi kawasan lahan gambut pada musim kemarau. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan modifikasi cuaca dilakukan oleh TNI Angkatan Udara, BNPB Pusat dan BPBD melalui bandara di Provinsi Sumatera Selatan. Ini memang tidak begitu merata ya, tidak begitu hujan seperti biasanya. Hujan hanya sebentar-sebentar, hanya berbagi bagian karena dipengaruhi oleh TMC tadi. Tim Satgas Karhutla Muaro Jambi kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dalam 2 hari belakangan ini, wilayah Muaro Jambi tidak lagi diguyuri hujan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Di sisi lain, saudara, penanggulangan karhutla di Kabupaten Batanghari belum maksimal. Kurangnya sarana pendukung pemadaman masih menjadi kendala petugas BPBD Batanghari dalam melakukan penanggulangan karhutla. BPBD Batanghari saat ini terus bersiaga menghadapi ancaman karhutla saat musim kemarau. Bahkan sejak beberapa waktu lalu, puluhan hektar luas lahan di sejumlah kecamatan terbakar.
Jauhnya jarak tempuh ke lokasi kejadian serta sulitnya akses menuju titik api menjadi kendala petugas dalam menangani karhutla. Sekretaris BPBD Batanghari Syamral Rubis mengatakan selain lokasi tempuh, faktor lainnya seperti kekurangannya kendaraan operasional pemadaman juga menjadi kendala bagi petugas dalam melakukan pemadaman karhutla. Samral Lubis berharap OPD terkait seperti Dinas Damkar, Lingkungan Hidup maupun perusahaan perkebunan dapat bersinergi membantu melakukan pemadaman jika terjadi karhutla di wilayah kerjanya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, El Nino mulai berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan signifikan yakni cabai merah mencapai Rp50.000 per kilogram. El Nino atau kemarau panjang mulai berdampak terhadap jumlah pasokan bahan pokok di kota Jambi. Hal itu membuat sejumlah harga bahan pokok di pasar outdoor di kota Jambi mulai naik karena kurangnya pasokan. Salah satu harga bahan pokok yang mulai meningkat yakni cabai merah yang mencapai Rp50.000 per kilogram, kemudian harga bawang putih berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya 30 ribuan per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini baru terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mulai naik Bu harga bahan Naik pokok. lah, cabai merah naik, itu cabai geprek, kalau bawang turun, Kalau cabai merah berapa Bu? sekarang 50 lah. 50 ya, Iya. ada kenaikan Bu ya? Iya, Sebelumnya berapa Bu? sebelumnya 30 lah netralnya. Demi Sihombing menambahkan meski harga sejumlah bahan pokok naik, namun belum berdampak terhadap jumlah pembeli. Joko TVRI Jambi melaporkan. Wamentan RI ingatkan pentingnya hilirisasi dan permajaan tanaman kelapa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Cerdas Memilih 2023. 152 bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi tidak masuk dalam daftar calon sementara. Keterangan bebas narkoba mendominasi tidak masuknya 152 bacalek dalam daftar calon sementara. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Provinsi Jambi. Dari 886 bacalek yang masuk dalam pencermatan verifikasi, 734 diantaranya memenuhi syarat, sementara 152 bacalek lainnya tidak memenuhi syarat atau TMS. Anggota KPUD Jambi, Yatno, mengatakan bacalek gagal ini disebabkan tidak melengkapi persyaratan, salah satunya didominasi dokumen keterangan bebas narkoba. 734 orang bacalek memenuhi syarat terdiri dari 481 caleg laki-laki dan 253 caleg perempuan. Penetapan bacalek ini sudah mewakili keterwakilan perempuan mencapai 34,72%. Ya, terkait dengan TMS itu rata-rata itu terkait dengan dokumen persyaratan bakal calon dari masing-masing. Ya, diantaranya misalnya dokumen bebas dari penyalahgunaan narkoba, dokumen itu tidak dilampiri. Apakah itu paling banyak di sini? Kalau dokumennya kan banyak tuh item dokumen, ya salah satunya atau diantaranya itu. Sesuai ketentuan, masyarakat dapat menyampaikan masukan, tanggapan terhadap calon sementara anggota DPRD Jambi ke KPU Provinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Produk kelapa merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Indonesia. Untuk mendorong dalam peningkatan kesejahteraan petani kelapa, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan terus mendorong hilirisasi komoditi kelapa. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wakil Menteri Pertanian Hasfik Hasnul Kolbi mengatakan, pemerintah pusat akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mensejahterakan petani, khususnya petani kelapa. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki komoditas unggulan kelapa harus didukung dalam ekspor. Kelapa sebagai komoditas unggulan menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah atau PAD. Karena itu, pemerintah pusat akan berupaya terus membangun hilirisasi produk kelapa yang diekspor.
Kedepan hilirisasi kelapa menjadi bahan setengah jadi bahkan bahan jadi. Berbagai program telah dilakukan pemerintah pusat untuk memajukan sektor pertanian, sesuai keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta Kementan untuk terus mendorong dan memajukan sektor pertanian. Yang kita tahu beberapa waktu ini harganya cukup turun ekspor kita ini, utamanya ke Malaysia kalau dari sini. Nah, pemerintah tentu saja memberikan bantuan, memitigasi permasalahan ini karena daya beli di Malaysianya sendiri juga memang menurun. Ya, ini di satu sisi kita berbangga, artinya bahwa ekonomi kita meningkat. Di negara-negara lain cenderung memang terkontraksi cukup dalam. Selain mengunjungi lokasi penampungan kelapa dan melakukan diskusi bersama pengepul dan penampung kelapa, Wamentan RI juga memberikan bantuan benih padi hibrida untuk 1.000 hektar lahan, benih padi biofortikasi Nutrizing untuk 500 hektar lahan, benih kacang kedelai 260,5 hektar, pompa air 4 unit, TR2 2 unit, dan hand sprayer 5 unit. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Menteri Pertanian Hasfiq Hasnul Kolbi mengingatkan pentingnya hilirisasi peremajaan atau replanting tanaman kelapa. Hilirisasi komoditas kelapa akan menjadi produk industri dalam negeri yang bernilai tambah sehingga kesejahteraan petani menjadi meningkat. Wamentan RI Hasfiq Hasnul Kolbi mengatakan, melalui hilirisasi pengembangan dan pendapatan pelaku agribisnis kelapa, baik industri kecil dan menengah akan meningkat. Industri pengolahan kelapa tidak selalu ekspor bahan mentah kelapa bulat, tapi juga telah melalui proses dan pengolahan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan terus mendorong peningkatan produksi kelapa dan olahan turunannya melalui APBN. Melakukan hilirisasi hingga menjadi siap pakai, produk meja akan memberikan nilai tambah khususnya bagi petani di daerah. Pemerintah daerah juga harus mengambil peran penting dalam hilirisasi untuk mendampingi dan mendorong petani dapat mempertahankan lahan pertaniannya. Peremajaan, replanting. Nah, replantingnya ini juga kan sudah usianya udah cukup tua juga ini pohon ini ya. Jadi artinya lagi-lagi sama ya, artinya kita coba mencari titik permasalahannya untuk mengembangkan jenis kelapa-kelapa yang memang mungkin lebih cepat lagi nih. Bisa lebih panen dipercepat, terus juga hilirisasinya berupa produk jadinya seperti apa. Ini untuk menambah nilai tambah untuk masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementan juga telah menyusun regulasi sehingga investor dan pelaku usaha yang ingin menanam investasi tidak ragu dan khawatir. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka open house Bunda PAUD Provinsi Jambi dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional serta HUT ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan itu bertujuan untuk memaksimalkan penciptaan kabupaten kota layak anak. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka open house Bunda PAUD Provinsi Jambi dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional serta Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Gubernur Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mendorong pembangunan anak yang berkualitas yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memaksimalkan penciptaan kabupaten kota layak anak. Upaya ini untuk mendorong daerah agar mampu menjamin masa depan anak-anak yang merupakan masa depan bangsa. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan dan pembinaan sejak dini untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Al-Haris menekankan pemenuhan hak anak-anak melalui penyiapan daerah layak anak menjadi suatu hal yang mutlak agar anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas anak usia dini, diantaranya melalui pencegahan dan penanggulangan stunting, akses pendidikan, akses bermain dan berkreasi, akses layanan kesehatan, hingga pembangunan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Bunda PAUD Provinsi Jambi, Hesni Darharis mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program Pokja Bunda PAUD dalam upaya mewujudkan daerah layak dan ramah anak. Kegiatan ini untuk memastikan transisi pendidikan PAUD ke sekolah dasar dapat berlangsung menyenangkan dan tidak lagi menerapkan syarat membaca, menulis, dan berhitung atau calistung sebagai syarat untuk masuk sekolah. Kita ingin memastikan bahwa di TK-nya masing-masing, di PAUD-nya masing-masing, kemudian
Masuk ke SD nanti tetap menyenangkan. Jangan hanya di depan forum saja. Ternyata prakteknya masih seperti yang dulu-dulu. Pada kegiatan ini, Gubernur dan Bunda PAUD memberikan penghargaan kepada 9 kabupaten kota layak anak di Provinsi Jambi, mulai dari kategori Pratama, yakni Bungo, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, dan Muaro Jambi. Sementara untuk kategori Madya, yakni Batanghari, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Bungo Masyuri menggelar silaturahmi dengan Kori dan Kori AMTQ ke-52 Sarolangun tingkat Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Saudara Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Bupati Bungo Masyuri menggelar silaturahmi dengan Kori dan Koriah MTQ ke-52 Sarolangun tingkat Provinsi Jambi. Masyuri meminta Kori dan Koriah Kabupaten Bungo menunjukkan kemampuan terbaiknya pada lomba seni baca Al-Quran yang diselenggarakan setiap tahunnya. Bupati Masyuri beserta Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto menghadiri pemusatan pelatihan Kori dan Koriah MTQ ke-52 Sarolangun tingkat Provinsi Jambi. Selain silaturahmi, kehadiran Masyuri dalam pemusatan latihan yang dilakukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ ini juga untuk memberikan motivasi bagi kafilah Kabupaten Bungo yang akan bertanding pada ajang MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun. Masyuri mengapresiasi LPTQ Bungo yang telah membekali Kori dan Koriah untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan cabang yang diperlombakan. Saat tampil, para Kori dan Koriah harus semangat dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hari ini kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan pelatih, ofisial, para kafilah Musobaqah Tilawatil Quran. Utusan dari Kabupaten Bungo insya Allah besok akan berangkat ke Sarolangun mengikuti Musobaqah Tilawatil Quran ke-51 di Sarolangun. Kami tentu datang ke sini memberikan support kepada para kafilah kita, para pelatih, para ofisial kita. Nah, di sini kawan-kawan mudah-mudahan ini bisa kompak, menjaga kesehatan, kemudian jaga nama baik Kabupaten Bungo, dan tentu kita doakan adik-adik dan anak-anak kita ini bisa mengikuti kegiatan Musobaqah Tilawatil Quran di Sarolangun, dan yang lebih berharap lagi kita nanti pulang ke Bungo selamat, tentu membawa nama baik buat kabupaten. Pemusatan latihan ini diikuti kafilah dan ofisial yang mewakili 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Bungo Syafrudin Dwi Aprianto resmi melepas 96 kafilah untuk mengikuti MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Syafrudin Dwi Aprianto minta para kafilah Bungo mendapatkan hasil yang terbaik. Wakil Bupati Bungo Syafrudin Dwi Aprianto resmi melepas kafilah Kabupaten Bungo untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-52 tahun 2023 di Kabupaten Sarolangun. Wakil Bupati Bungo Syafrudin Dwi Aprianto mengatakan MTQ merupakan lomba seni baca Al-Quran yang diselenggarakan setiap tahunnya di Provinsi Jambi. Selain sebagai syiar Islam, MTQ juga dijadikan sebagai ajang untuk menanamkan cinta Quran kepada masyarakat Muslim. Dalam mengikuti perlombaan MTQ, para peserta harus membaca Al-Quran menggunakan tajwid, seni lagu dan suara, serta adab membaca yang baik dan benar. MTQ diselenggarakan secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Syafrudin Dwi Aprianto berpesan agar kafilah Bungo dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan menjaga nama baik Kabupaten Bungo. Ini atas nama pemerintah Kabupaten Bungo, kita melepas kafilah Kabupaten Bungo untuk ikut dalam kegiatan MTQ yang ke-52 tingkat di Jambi di Kabupaten Sarolangun. Tentu kami sampaikan apresiasi juga terima kasih kepada para pengurus LPTQ, para pelatih juga pendamping yang sudah menyiapkan kafilah kita dari awal sampai dengan hari ini. Dan seluruh hal-hal teknis semua sudah disiapkan semuanya, termasuk mereka dilatih dan juga melaksanakan TC selama beberapa kali. Tentu kita berharap mudah-mudahan ada di kita semuanya, seluruh kafilah tampil sebaik mungkin karena mereka ini membawa nama baik juga sekaligus citra Bungo di tingkat Jambi. Sehingga
sehingga mereka semua kita harapkan tampil sebaik mungkin dan nanti pulang juga membawa hasil terbaik, karena ada beberapa anggota KPLA kita yang kemarin sudah beberapa kali meraih prestasi yang cukup bagus di tingkat Jambi, baik dulu waktu di Bungo maupun di Sungai Penuh. Kita harapkan mereka memperbaiki penampilannya dan insya Allah kita bertekad untuk memperbaiki peringkat MTQ di Jambi. Pada MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi, para kafilah Kabupaten Bungo akan mengikuti 8 cabang perlombaan. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Basnas Provinsi Jambi mengajak anak penyandang disabilitas belanja bareng. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Basnas dalam menyalurkan zakat agar tepat sasaran. Basnas Provinsi Jambi menggelar belanja bareng bersama anak penyandang disabilitas. Kegiatan ini merupakan salah satu program Basnas Provinsi Jambi dalam meningkatkan kepedulian dan menyalurkan zakat bagi muzaki kepada mustahik. Kegiatan ini melibatkan 25 anak penyandang disabilitas tunawicara yang diajak belanja di salah satu mal di kota Jambi. Setiap satu orang diberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja keperluan sekolah, seperti seragam sekolah, tas, sepatu, dan alat tulis. Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Basnas Provinsi Jambi Abdul Manan berharap program ini dapat memberikan manfaat kepada mustahik atau yang menerima zakat. Program ini juga bertujuan untuk menyalurkan zakat agar tepat sasaran. Datang belanja bareng anak teman-teman kita dari komunitas tunarungu. Untuk anak-anak teman-teman tunarungu, ada anaknya tunarungu dan bapaknya dan ibunya tunarungu. Itulah bagian dari program kita dari Peduli. Mungkin Pak, harapannya dengan program ini seperti apa Pak? Mudah-mudahan dengan ada program ini, dana yang dikumpulkan oleh Basnas dari para terutama ASN, para musaki dan pada perusahaan-perusahaan yang bayarkan zakat pada Basnas bisa kita salurkan dengan anak-anak dan harta yang diberikan, yang diterima oleh teman-teman itu bisa bersihkan oleh masalah. Program belanja bareng ini akan terus dilakukan setiap tahunnya. Pasalnya program belanja bareng ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Basnas sebagai pengelola zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati Kerinci Adi Rozal meresmikan Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Sungai Penuh di Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Adi Rozal berharap Rumah Restoratif Justice dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara di tengah masyarakat tanpa harus melalui proses persidangan. Bupati Kerinci Adi Rozal didampingi pihak Kejati Jambi dan Kepala Kejari Sungai Penuh meresmikan Rumah Restoratif Justice Kejari Sungai Penuh yang bertempat di kantor Camat Siula, Kabupaten Kerinci. Bupati Adi Rozal mengatakan dengan adanya Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang diberi nama Rumah Basilo, diharapkan dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara dengan cara perdamaian atau kekeluargaan tanpa harus melalui proses persidangan. Adi Rozal meminta kepala desa agar mensosialisasikan Rumah Restoratif Justice. Seperti disampaikan oleh Pak Kejati tadi, ada solusi awal. Untuk itu, Kades, Camat, sosialisasikan ke masyarakat bahwa ada Rumah Justice. Agar jangan cepat-cepat, seperti disampaikan tadi, jangan cepat-cepat masuk ke ranah hukum. Kalau masih bisa diselesaikan, selesaikan dengan baik. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan asal dilakukan dengan hati yang memang awalnya damai. Peresmian Rumah Restoratif Justice itu ditutup dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati Kerinci dan Kejati Jambi serta Kajari Sungai Penuh. Yaluban, TVRI Jambi melaporkan. Pengadilan Negeri Jambi siapkan 2 majelis hakim untuk memimpin sidang kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pengadilan Negeri Jambi menyiapkan 2 majelis hakim untuk memimpin sidang kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Sidang ini beragendakan pembacaan dakwaan untuk para terdakwa yang akan dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK RI.
Pasca menerima pelimpahan berkas perkara kasus suap RAPBD Provinsi Jambi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Negeri Jambi langsung menindaklanjuti berkas perkara tersebut dengan menunjuk majelis hakim dan jadwal proses persidangan. Nantinya sidang untuk terdakwa Kusnandar, Nasri Umar, Salam Haji Daud, Jamaluddin, Muhammad Isroni, Maulid dan Hasan Ibrahim akan berlangsung dalam 2 sesi berbeda. Untuk terdakwa Kusnandar akan dipimpin Hakim Tatap Urasima Situngkir yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Sementara terdakwa Nasri Umar, Salam Haji Daud, Jamaluddin, Muhammad Isroni, Maulid dan Hasan Ibrahim akan dipimpin Hakim Alex pada tanggal 30 Agustus 2023. Perkara dari KPK atas nama Kusnandar dan Nasri Umar dan kawan-kawan sudah ditetapkan majelisnya juga. Untuk Kusnandar ini ditetapkan hari sidangnya di hari Selasa, kalau salah ya. Hari Selasa di tanggal hari Senin. Kusnandar hari Rabu tanggal 30 Agustus. Sidang ini beragendakan pembacaan dakwaan untuk para terdakwa yang nantinya akan dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK RI. Asar TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Habib Wijaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selanjutnya kita saksikan Jurnal MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Kabupaten Sarolangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.